Ponsel Aca berdering lagi. Dia tahu bahwa mungkin kali ini Alaya yang menghubunginya. Setelah dua sahabatnya, Cila dan Rara, yang tadi sudah menghubunginya dan mengajaknya hangout, tapi gagal. Sudah 4 bulan lamanya sejak dia putus untuk kedua kalinya dengan Damar. Dan sejak saat itu, Aca sudah seperti menjadi sosok yang baru. Dia lebih tertutup dengan sahabat-sahabatnya itu. Aca lebih banyak menghabiskan waktunya di butik Alaya dan menggambar banyak desain baru. Bahkan hampir 2 bulan terakhir, Aca benar-benar tak ingin menemui salah satu sahabatnya itu dan memohon pada mereka untuk tak menemuinya. Mereka hanya bisa berhubungan dengan Aca melalui video call. Beruntung ketika sahabat Aca itu mengerti dan menghormati keinginan Aca, asalkan Aca tak memutus komunikasi. Kini Alaya yang menghubunginya. Mau tidak mau dia mengangkat telepon dari sahabatnya itu. Sebenarnya Aca sedikit bersyukur dengan kondisi Alaya saat ini yang sudah menjadi ibu dari 2 bayi kembar yang sudah dia lahirkan sekitar 2 bulan yang lalu. Hal itu membuat Alaya tak terlalu mengurusi tentang kehidupan Aca. Itu sangat bagus untuk kondisi Aca saat ini. Tapi kini Alaya tampaknya sedang ingin ikut campur dengan urusannya lagi. Ada apa, Al? Tanya Aca yang sudah mengangkat panggilan Alaya. Hey, nanti malam ke restoran sushi sama yang lain yuk. Sudah lama banget kita gak keluar. Al, kamu kan punya baby. Lagi pula aku sedang malas keluar. Arsen bilang dia yang akan jaga si kembar selama aku pergi. Aku udah pompa banyak ASI tahu. Udah kayak sapi aja nih. Yuk ya, kita pergi malam ini. Aca menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa teman-temannya ingin membantunya. Tapi saat ini dia memang sedang tak ingin bertemu dengan siapapun kecuali pelanggan butik Alaya tentunya. Maaf Al, aku gak bisa. Ca, please. Kita tahu kamu sedang gak baik-baik aja. Kita cuma pengen selalu ada buat kamu, Ca. Aku tahu kalau kalian selalu ada buat aku. Itu sudah cukup. Tapi aku memang sedang gak mau ketemu sama siapapun. Tolong hormati mau aku. Aca benar-benar memohon. Terdengar helaan nafas dari seberang. Oke, tapi kamu harus janji. Kalau butuh orang untuk cerita atau ketemu, aku harus jadi orang pertama yang kamu hubungin. Aca tersenyum. Iya, bawel. Ya sudah kalau gitu, si kembar lagi nangis nih. Nanti kuhubungin lagi ya. See you. Panggilan lalu ditutup. Aca menghela nafas panjang. Dia menenggelamkan wajahnya pada kedua belah telapak tangannya. Kemudian dia mulai menangis. Hal yang akhir-akhir ini sangat sering dilakukan Aca adalah menangis. Jauh di dasar hatinya yang paling dalam dia membutuhkan teman-temannya. Tapi Aca tidak bisa menemui mereka karena jika Aca melakukan hal itu, ketiganya akan tahu seburuk apa keadaannya saat ini. Pagi itu, 2 minggu setelah dia putus dengan Damar untuk kedua kalinya, Aca duduk di kamar mandinya dengan tubuh gemetar. Tangannya membawa stik dengan 2 garis merah, tanda bahwa apa yang dia inginkan benar-benar terjadi. Dia benar-benar telah mengandung anak Damar. Tapi semua itu sudah terlambat karena nyatanya dia telah benar-benar putus dengan pria yang dicintainya itu. Aca merasa sangat hancur saat itu. Dan dia memutuskan untuk merahasiakan keadaannya pada siapapun, termasuk pada kedua orang tuanya. Batalnya rencana pernikahannya dengan Damar sudah menjadi membuatnya terpuruk. Ditambah lagi dengan kondisi barunya saat ini, Aca benar-benar menjadi sosok yang sangat tertutup. Dia bahkan merubah penampilannya dengan pakaian-pakaian yang oversize, yang menyembunyikan keadaannya saat ini. Aca mencoba menghentikan tangisnya. Ini sudah menjadi pilihannya. Ini juga sudah menjadi hukuman untuknya, karena telah menciptakan hubungan besar saat itu. Orang yang sudah berbohong memang akan sulit untuk percaya lagi. Jadi anggap saja ini menjadi karma untuknya. Ting! Bunyi bel dari butik Alaya menunjukkan ada tamu yang masuk. Aca merapikan penampilannya kembali. Dia mengenakan overcoatnya sebelum keluar dari mejanya dan bersiap untuk menyambut si tamu. Karena bagaimanapun juga Aca belum siap menunjukkan keadaannya pada siapapun, termasuk tamu butik ini. Tapi saat melihat siapa tamu tersebut, alangkah terkejutnya Aca hingga membuat dirinya membatu di tempatnya berdiri dengan wajah pucat seputih kapas.
4 bulan sudah dia berpisah dengan sosok Acha. Dan sejak saat itu, Damar sama sekali tak bisa melupakan sosok perempuan pembohong itu dari pikirannya. Acha pergi hari itu juga, hari di mana perempuan itu mengakui kebohongannya. Acha pergi meninggalkannya dan juga meninggalkan cincin tunangan pemberiannya. Dan sejak saat itu, Damar mencoba melupakan sosok Acha. Semakin Damar mencoba melupakan sosok Acha, maka semakin gila Damar dibuatnya. Karena kerinduan yang tak kunjung sembuh. Meski begitu, Damar mencoba bertahan dan benar-benar tak ingin mencari tahu apapun tentang perempuan itu. Tapi hari ini, sepertinya pertahanannya sudah runtuh. Damar tak bisa lagi menahannya. Damar ingin menemui perempuan itu, mengumpatinya habis-habisan mungkin, atau membuatnya membayar kekecewaan yang Damar dapatkan. Hingga akhirnya, Damar memutuskan untuk menemui Acha di butik tempat Acha bekerja. Perempuan itu tampak sangat berbeda. Terlihat kacau dengan style yang berbeda. Terlihat kurus, pucat, dan tak sehat. Sial Bung, itu bukan lagi menjadi urusanmu. Damar mengupati dirinya sendiri dalam hati setelah menilai bagaimana kacaunya penampilan perempuan di hadapannya ini. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Tanya Acha dengan nada ragu dan suara yang terpatah-patah. Apa dia baru saja menangis? Kenapa? Putus dengan pacar barunya? Apa pedulimu, Bung? Sekali lagi Damar menggerutu dalam hati. Saya mau cari gaun pengantin untuk calon istri saya. Wajah Acha tampak semakin pucat dari sebelumnya setelah mendengar ucapan dingin Damar yang begitu menyakitkan. Maaf, Anda salah tempat. Oh ya? Saya melihat ada sebuah gaun pengantin dipajang di lemari kaca itu. Damar bersedekap dan menunjukkan gaun pengantin yang ada di dalam lemari sebuah kaca. Itu adalah gaun pengantin pertama rancangan Acha. Gaun yang akan digunakan Acha untuk pernikahannya saat itu. Tapi karena pernikahan mereka gagal, maka Acha memasang gaun itu di butik Alayas hanya sebagai pajangan. Maaf, yang itu tidak dijual. Wah, sayang sekali. Padahal saya akan membayar lebih. Berapapun, 1M, 2M, 5M, atau 10M? Tanya Damar dengan nada sombong dan mengejek. Acha merasa terhina. Saya sudah bilang, Anda salah tempat. Silahkan mencari gaun di tempat lain. Saya mau gaun itu untuk calon istri saya. Saya nggak peduli dengan calon istri Anda, silahkan keluar. Acha bahkan sudah menerjang tubuh Damar dan mendorong pria itu agar pergi dari hadapannya. Tapi Damar bersikap sekeras batu. Dia tak ingin pergi. Dia tak ingin diusir dari sana. Seberapa keras Acha mencoba, Damar akan tetap berada di sana semau dia. Pergi, tolong pergi dari sini. Pergi. Acha mulai kesal. Dia tak dapat menahan tangisnya saat mendapati diri Damar tak bergeser sedikit pun dari tempatnya berdiri. Acha juga sangat kesal dan sangat marah saat Damar dengan begitu entengnya mengatakan bahwa pria ini sudah memiliki calon istri lagi. Damar akan menikah dengan perempuan lain, dan di sisi lain, dirinya sedang hancur seperti saat ini. Aku tidak akan pergi sebelum aku mendapatkan apa yang ku mau. Damar mendesis tajam. Acha mengusap air matanya. Jika yang diinginkan Damar adalah gaun pengantinnya, maka Acha akan membiarkannya agar pria ini segera pergi dan tak menyaksikan kehancurannya. Acha menuju ke lemari kaca tempat gaunnya dipajang. Dia melepaskan gaun tersebut lalu melemparkannya pada Damar. Anggap itu sebagai hadiah pernikahan kalian. Sekarang pergilah. Acha segera membalikkan tubuhnya membelakangi Damar, berharap bahwa Damar benar-benar segera pergi dari sana. Tapi ternyata di luar dugaan. Acha malah merasakan langkah kaki mendekat ke arahnya. Kemudian lengan pria itu tiba-tiba saja memeluknya dari belakang. Perempuan sialan, apa yang sudah kamu lakukan padaku? Seru Damar dengan frustasi sembari memeluk tubuh Acha erat-erat. Acha terkejut bukan main. Dia bahkan hanya membatu di tempatnya berdiri. Tak percaya bahwa kini pria yang begitu dia cintai sedang memeluknya kembali. Memeluk begitu erat seakan takut kehilangan dirinya. Apa yang terjadi dengan Damar? Kenapa pria ini memperlakukannya seperti ini?